Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kami ada di Dinas Pertanian Provinsi Banten. Kita akan coba berkunjung ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk melakukan wawancara untuk bagaimana program-program Dinas Pertanian ini, apa yang akan dilakukan dan sudah melakukan apa, dan kemudian program-program ke depannya yang dalam waktu dekat dan jangka panjangnya apa. Kita akan berkunjung ke dalam. Oke. Banten Podcast, sahabat Banten Podcast, kita alhamdulillah sudah di dalam dan sudah diterima. Beliau ini legendaris dan barangkali senior, kepala dinas senior di Provinsi Banten. Dan saya sudah mengenal beliau sangat lama. Progres-progres apa yang sedang dilakukan oleh Dinas Pertanian akan kita ulas lebih jauh. Pak Kadis Pertanian, Bapak Agus Tauhid. Siap. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Puluhan tahun kami mengenal dan beliau masih sangat muda. Amin. Masih fresh. Siap. Pak Kadis izin kita mau mencoba melanjutkan hasil pertemuan beberapa pekan lalu. Ada Dewan Jagung Nasional ke Banten membahas ternyata potensi jagung masih sangat tinggi di Banten, itu salah satunya. Kemudian juga kita ingin mendapatkan gambaran dari Pak Kadis, apalagi potensi-potensi yang masih harus dikembangkan di Banten. Dan lagi-lagi ini persoalan apa yang menjadi kendala seperti itu di era yang kemudian Pak Prabowo menekankan ketahanan pangan, Pak, dan harus dipacu seperti itu. Siap. Kita langsung ke poin bagaimana menyambut potensi-potensi jagung dulu, Pak, yang harus kita ulas. Apa posisi sekarang dan Pemprov akan melakukan apa, khususnya di bawah kendali Pak Kadis di Dinas Pertanian, yang akan dilakukan, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pandang inilah bagian ya silaturahim kita berkolaborasi, bagaimana sebuah informasi pembangunan wajib harus terpublish kepada publik. Bagaimanapun juga publik harus mengetahui ada apa sih dengan pertanian Banten. Saya selaku staf gubernur sampai hari ini ya sebagai Kadis Pertanian, saya bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menangani pertanian di Provinsi Banten. Perlu diketahui kalau berbicara pertanian yang saya tangani ini banyak sekali. Pertama mungkin dari subsektor tanaman pangan. Apa sih subsektor tanaman pangan? Itu terdiri daripada tanaman atau komoditas pertama di kelompok padi, atau kami menyebutnya serealia. Itu menyebutnya kelompok padi-padian, bisa padi, bisa sorghum, bisa gandum, juga dengan plus juga jagung. Kami juga menangani kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, itu di kelompok tanaman pangan. Juga kami juga menangani juga tentang hortikultura, cabai, bawang. Ya sering membuat inflasi itu cabai dengan bawang. Kami juga menangani tentang buah-buahan, apakah tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman hias, tanaman bunga, bunga potong, bunga daun, banyak sekali. Kami juga menangani sektor perkebunan yang dominan di Banten, bisa kelapa sawit, kelapa dalam, rempah, sebagainya, banyak. Dan kami juga menangani peternakan. Banyak sekian yang kami tangani, ini bukan perkara mudah kami menangani. Ya, sebelum kepada fokus yang tadi ditanyakan, kami tidak ada salahnya menginformasikan apa sih hebatnya Banten. Kami bersyukur ini ada dalam ridho Allah. Banten dari sisi aspek ketahanan pangan, ada yang diukur yang namanya indeks ketahanan pangan atau IKP.
hebat IKP Banten 5 tahun 6 tahun berturut masih termasuk kategori sangat tahan. Ini menandakan bahwa ketahanan pangan di Banten sangat tahan sekali. Jadi tidak ada dalam kita cerita dari mulai gubernur pertama sampai sekarang, saya katakan tidak ada, jangan terjadi cerita Banten kelaparan. Itu tidak ada. Dan ini patut kita bersyukur. Nah, di situ ada di dalamnya adalah kelompok tanaman pangan yang paling support yang paling tinggi adalah di padi. Kalau berbicara omongan padi, beres padi beres semua. Itu berarti menjadi imamnya komoditas padi ini, yaitu beras. Apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo di Astacita poin kedua? Swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Berarti swasembada pangan di situ pertama adalah padi. Kalau udah ngomong padi kan ada kita turunan dengan yang lainnya. Ngomong jagung, ngomong energi. Beres padi ini berarti yang akan enak. Nah, sekarang hebatnya bangsa kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo di Astacita. Dengan kebijakan regulasi. Di situ ada dua peran fungsi. Bagaimana sih fungsi pemerintah bermain di situ? Fungsi regulasi, fungsi pelayanan. Hebatnya Pak Presiden, saya bangga dengan Pak Presiden, dulu juga di HKTI, saya juga pernah bersama juga di HKTI, tentang pertanian. Ada apa pertanian di Indonesia? Beliau membuat sebuah regulasi dengan HPP gabah 6.500 itu tanpa kecuali. Dan disitulah negara hadir via Bulog. Panen padi dibeli semua. Dan sekarang hampir nggak ada teriakan tentang gabah di Indonesia termasuk di Banten. Juga regulasi pupuk luar biasa, nggak ada masalah. Benih, air, itu padi. Nah sekarang padi kita berjalan baik. Secara simultan juga di Banten kita juga akan memikirkan tentang jagung. Kok ngomong jagung? Penting saya katakan jagung di sini karena ada masalah tentang jagung untuk kebutuhannya. Perlu sampaikan di sini, ada proses transformasi tentang jagung di Indonesia. Sebelum tahun 70, mungkin jagung di kita masih konsentrasi kepada perut. Jagung tanam untuk makanan pokok. Begitu memasuki dekade tahun awal 70, di situ masuk juga industri peternakan unggas, ayam, yang membutuhkan bahan pokok pakan adalah jagung. Nah, ada perubahan orientasi dari negara yang tadinya menanam jagung untuk konsumsi pangan, sekarang double, pangan untuk juga pakan ternak. Dan industri pakan di Indonesia termasuk di Banten luar biasa sekali. Saya informasikan di sini, jumlah industri pakan di Banten hampir ada 16 buah. 16 pabrik. Boleh dikatakan hampir mencapai 40% secara nasional industri pakan industri pakan berada di Banten secara nasional. Nah, kalau berbicara demikian, berarti Banten sangat strategis industri pakan. Dan kebutuhan pakannya, kebutuhan jagungnya per hari tinggi sekali. Hampir mencapai 4.000 ton jagung pipilan. Ini angka yang fantastis sekali. Jagung pipilan itu jenis jagung apa, Pak? Itu jagung hibrida. Hibrida ya? Bisa hibrid, bisa komposit. Tapi kita kebanyakan hibrida untuk didesain untuk pakan. Awas, bukan untuk manusia, untuk pakan. Oke, untuk pakan ternak. Kapasitas kita berapa, Pak, yang udah ada di Banten? Kita berbicara, sekarang kita lihat berapa sih produksi jagung di Banten. Nah, kita sekarang berbicara tentang data yang kami dapat. Produksi Banten sangat fluktuatif sekali. Kita tahun 2020 produksi kita hanya 113.000 ton. Per tahun? Iya, dalam setahun. Dan kemarin tahun 2004 hanya 106.000. Atau kalau kita hitung secara rata hanya 100.000. Sementara kebutuhan per hari 4.000. Berarti ya paling nggak mencapai sebulan. Itu kenapa, Pak, petani kita kurang bergerak di jagung? Baik, kalau berbicara jagung dengan padi beda. Untuk secara culture atau budaya di petani di Banten. Di Banten belum menjadi sebuah budaya pokok, jagung merupakan makanan pokok.
bersama dengan nasi. Kita mungkin sama dengan teman-teman Jabar. Kita jagung belum menjadi main utama tentang makan pokok, masih nasi. Bahkan mungkin kita kalau berbicara kita makan jagung nasi, terkadang konotasinya miskin, inferior. Itu padahal enggak seperti itu. Itu dari awal. Sehingga orientasi juga petani Banten untuk menanam jagung massal masih rendah. Karena dia tidak berorientasi untuk makanan pokok. Tapi kalau teman-teman lihat, saudara kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Lampung, kultur dia mendukung sekali bahwa jagung, jauh sebelum ngomong pakan, jagung ditanam juga sebagai pokok makanan. Nah, pas begitu masuk kepada industri tentang kebutuhan pakan itu nggak sulit. Nah, ini kita ngomong budaya. Tapi kan budaya kan bukan Quran, bukan hadis, bisa dirubah. Kita rubah di sini adalah orientasi. Nah, kami jujur, awal jagung, saya juga waktu tugas di Pandeglang tahun 90-an nih udah mengejar jagung. Ternyata dulu kita menanam jagung sulit menjualnya. Ternyata enggak. Sekarang kita di 4 tahun 5 tahun terakhir nggak ada masalah tentang penjualan jagung. Kalau dari kondisi konstruk tanah juga bisa sangat mendukung kan? Kalau untuk tanah tidak ada masalah. Hasil evaluasi lahan, kami menyebutnya jagung di Banten masuk ke kesesuaian 2. Bahkan banyak yang kesesuaian 1. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kemampuan swadaya petani mendapatkan benih bermutu. Karena harga benih jagung lebih mahal dibandingkan dengan harga benih padi. Kalau benih padi, harga per kilo benih mungkin paling mahal 12.000 per kilo ya? Per kilo. Kalau jagung? Jagung bisa 100.000 per kilo. Artinya ada persoalan di situ barangkali Pak, sehingga takut gagal panen. Di situ kita butuh hadir pemerintah. Kami mengembangkan jagung tidak kejar proyek, tidak. Tapi berpikir bagaimana negara hadir sebagai trigger, pendorong. Tapi kalau pemberitaan kan di media sering kita lihat panen raya jagung panen raya jagung itu udah banyak Pak. Oke, itu mencukupi ya kalau itu untuk dalam spot kecil. Masih spot yang kecil, dikatakan spot di situ ada juga upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda Banten. Polda Banten juga diamanahkan oleh negara untuk mengawal di jagung. Itu kenapa terekspos tanam panen kepada halayak? Intinya adalah mendorong. Jadi negara melalui Polda kata Polda, hey petaniku, petani Banten, ini loh bisnis jagung di Banten nggak ada masalah, kan gitu. Pasar jelas ada, dan kita butuh yang seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Polda bagian mempromosikan, bagian mensosialisasikan bahwa yuk kalau tanam jagung di Banten nggak ada masalah. Pasar jelas ada. Betul. Itu 16 perusahaan ternak itu ada di Banten semua Pak? Ada. Saya katakan ini 16 kita dari mulai PT Kertamulya, Ciljedang, Kargil, Malindo, Wonokoyo, Java, Bintang Jaya, Sabas, Dian Bersinar, New Hope, Siran, Calon Pokpan, Satwa Boga, Java Confit, Ayam Manggis, Cibadak, sampai New Hope. Di Banten semua itu? Tidak di Banten. Dan kita siap menampung itu? Dan ini lebih besar dibandingkan dengan Jawa Barat. Dan mereka sementara ini hampir 90%-nya dari luar Banten. Jadi tidak ada alasan. Betul. Jadi bahan baku yang 16 ini hampir saya katakan hampir 90% lebih dapat dari luar Banten. Mereka dapat dari mana? Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulsel, Gorontalo. Tapi kalau ada di kita, mungkin akan lebih efisien harganya. Kalau pembinaan sendiri, misalkan Dinas Pertanian dengan para petani jagung sudah ada belum Pak? Ini sudah berjalan lama. Sudah berjalan lama. Dan inilah kami katakan akan ada proses seleksi alam. Yang dikatakan proses seleksi alam kan tidak mungkin selamanya harus kami bantu dong petani oleh benih.
Nggak mungkin kami lah, nggak mungkin pemerintah akan selalu seperti itu. Di situ fungsi pemerintah trigger kita, pendorong awal. Nggak semua, oke lah kalau kami katakan perkembangan jagung di Banten hampir sebagian besar dari bantuan pemerintah. Nah, kami ingin bagaimana proses asuh ini bisa dilepas. Bisa dilepas ke swadaya. Ada yang udah tumbuh kita swadaya. Nih contoh paling mudah. Ya gimana petani jagung di Jawilan. Dia sudah mulai tumbuh keswadayaan. Gimana petani yang di Anyar tumbuh keswadayaannya. Juga gimana petani yang di Lebak di Gunung Kencana. Juga yang gimana yang di Pandeglang, yang di Cikosik, yang di Cigel. Ini kami ingin menumbuh kembangkan keswadayaan petani dengan membeli benihnya sendiri. Nah kan, tapi itu juga nggak akan selamanya bisa cepat. Kita perlu ada upaya persyaratan yang dipercepat. Tetap bagaimanapun juga negara harus hadir. Harus hadir di sini, percepatan yang dipercepat. Jadi kita harus berani membuat model etalase atau show window. Nah, apa itu, Pak? Kalau show window etalase ya kami ingin dalam sebuah ceritanya pengembangan jagung bisa dari berbagai lahan yang kita pakai. Bisa di lahan sawah, bisa di lahan darat. Tapi kunci di lahan sawah tidak boleh mengganggu produksi padi. Karena padi pokok. Nah, kalaupun di lahan sawah, kami mainkan pola-pola yang pola tanam. Misalnya padi palawija. Nah, kebetulan di wilayah utara Banten, itu di sekitar jalan tol. Saya lihat ambil jalan tol semua. Dari mulai rest area Balaraja, rest area 43, sampai ke rest area Sarang Timur 68. Itu akan ditanam di kiri itu di sawah itu akan kami coba ditanam dengan jagung. Kok ambilnya di situ? Saya jujur, ini tingkat resiko tinggi. Tapi ini bagaimanapun juga legasi kita. Bagaimana Banten harus mampu berani tampil. Dan ini juga ini ada sebuah model inisiasi juga dari Pak Gub kami. Pak Gus, gimana caranya kita untuk mensupport loh di sekitar di utara kan dekat dengan pabrik pakan. Kok kita tidak ada kita petanaman jagung? Harapannya nanti kita di situ setelah panen jagung padi yang kedua, padi tanam dengan jagung. Dan di situ juga ada juga sesuai dengan SK Gub yang namanya Komisi Irigasi, pola tanamnya padi palawija. Kami pastikan tidak mengganggu padi. Nah di situ kami ingin tanam jagung di kanan kiri tol. Pertama merupakan show window atau etalase. Kedua itu kan langsung menohok pisan mata kita. Publik akan melihat di situ. Berhasil gagalnya pertaruhan. Saya insya Allah tahun depan juga saya akan pensiun. Ya kalau saya berpikir saya main bola, saya mungkin lebih baik parkir bus, nggak mau pusing. Toh tahun depan akan pensiun. Tapi nggak seperti begitu, tidak. Ya ini juga perintah kebijakan. Ingin kita mendorong ada sebuah legasi bagaimana jagung di Banten ini harus oke. Nah kalau ini berhasil bagus, bisa Anda bayangkan. Publik akan melihat yang mau ke Sumatera atau sebaliknya. Kan pasti akan melihat kiri kanannya kan, oh jagung. Itu lahannya yang dibangun, yang ditanam nanti lahan siapa Pak? Itu yang pasti itu ada itu lahan punya perusahaan sebagainya, dan itu udah kita komunikasikan dengan kadesnya. Bukan milik warga? Bukan, kalau warga hanya penggarap. Nanti di situ juga kami akan mengadakan mitigasi. Mitigasi risiko udah kami lakukan. Apa sih tahapan yang sekarang kami lakukan? Kami membuat tim yang melibatkan tim teknis kita, melibatkan juga dari Polda Banten, melibatkan juga dari Korem MY 064. Jadi si kepemilikan lahan, kami tidak akan bersentuhan dengan si pemilik, tapi dengan kadesnya. Nanti kades kan yang punya di situ, yang hubungan dengan si pengembang, plus dengan si petani penggarap. Nah si petani penggarap ini yang akan menggarap.
Toh juga mereka yang sawah juga yang menggarap sawahnya dengan padi. Nah, si para yang penggarap, petani-petani penggarap itu sistemnya nanti seperti apa, Pak? Ya Sistem akan nanti untuk dia keuntungannya, untuk ke penggarap. nanti bagi hasil lah gitu dari keuntungan itu. Ya kan itu akan haknya dia dengan nanti dengan di BUMDes. Ya harapan kita dia akan terus berkembang. Jadi hanya sekali udah pas kita ya kembali ke padi. Dan kita nanti akan pindah ke lahan darat. Nah ini kita yang nanti ke lahan darat ini harus kita jual, kita publish. Oh jagung di Banten bagus. Karena kalau ngomongin ketahanan pangan, kemudian ngomongin lahan pertanian, ini maksud saya nanti ujungnya adalah ke pendapatan daerah, Pak. Pendapatan asli daerah. Betul. Gini, ada nggak misalkan capaian berapa persen yang sudah berjalan ini, berapa sih sumbang sih ke pendapatan daerah dari lahan? Tidak. Gini, kita karena ini kan termasuknya belanja percontohan yang diberikan ke rakyat. Ya. Dan negara tidak mengambil, tidak, awas hati-hati. Ini masuknya kepada rekening belanja percontohan yang diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, siapakah masyarakat itu? Ya petani penggarap. Si petani penggarap yang menggarap lahan perusahaan. Dan dia juga sebelum dengan jagung dia juga sudah menanam padi di situ. Ya itu udah berjalan itu mereka. Nah sekarang mereka ditingkatkan oleh kita dengan jagungnya. Nah perlu diketahui data hasil sensus pertanian ST 2023 yang dikatakan petani di Banten adalah penggarap. Hampir 60% mereka berstatus sebagai penggarap. Berarti rentan terhadap kemiskinan. Dia nggak punya lahan. Dia hanya menggarap sawah orang lain. Dan dia dalam prakteknya juga kan atas izin juga dari kadesnya kepada desanya. Yang terjadi kan kepala desa kan mendapat pendelegasian dari si pemilik lahan bersama dengan masyarakatnya. Jauh sebelum ada jagung juga mereka udah menanam padi. Sama untuk keuntungannya untuk si petani. Nah di sini kita tidak menarik PAD, tidak. Ini kan belanja percontohan yang diberikan kepada masyarakat. Sama juga ya seperti kami juga yang selain padi, ada juga kami yang namanya Demfarm padi. Ada full paket untuk petani, untuk rakyat kita. Untuk meningkatkan produksi. Nah, kalau misalkan pola bisnis dari masyarakat ini itu juga sistemnya kalau padi kan bahasanya ada tengkulak yang sudah berinvestasi lah, menanamkan dulu uang mereka kepada para petani-petani padi untuk nanti dijualnya ke mereka. Kalau untuk jagung hibrid ini, jagung pakan ini belum ada Pak ya investor gini, yang kalau ya kan kita kan investornya. Negara berinvestasi. Kalau dari perusahaan swastanya belum? Enggak. Gini, kita untuk tahap awal ini negara Pemprov Banten berinvestasi. Berinvestasi sebagai trigger kepada rakyat. Bukan selamanya. Bukan, katakan. Nanti di situ si Kades dengan si petani itu mereka akan membuat perjanjian. Nanti bisa menumbuh kembangkan dengan BUMDesnya dengan di pendapatan jagung. Jadi BUMDesnya tumbuh juga si petani juga mendapatkan pendapatan. Nah, adapun nanti dengan si perusahaan kami nggak berurusan. Itu ada di tingkat desa, di Kades dengan si kelompok tani. Dan kami juga nggak ingin ada masalah, enggak. Makanya ini kami akan terus kami godok gini pola ini. Dan kami ini sekarang tim masih di lapangan mengadakan sosialisasi dan sebagainya. Nanti kami juga akan nanti menghadirkan. Kami akan nanti menghadirkan. Nah sekarang kami sedang mendata ini punya siapa saja perusahaannya. Nanti kami di situ akan menghadirkan kadesnya, kelompok tani, kalau camat akan kami kumpulkan. Nanti di situ akan ada semacam hitam putihnya nanti dengan kades. Nanti kades silakan berhubungan dengan si pemilik lahannya, bukan kami, kades yang menjadi wakil rakyat kan kades. Nanti kades akan berkomunikasi dengan si pemilik lahan. Apakah nanti hitam putihnya gimana?
Dan kami nggak ingin pas begitu tumbuh, kami disebutnya Pemprov Banten serampangan, nggak ada izin. Kami nggak mau. Nggak ada komunikasi, itu nggak akan terjadi. Makanya sekarang tim sedang bekerja di lapangan. Tim di sini ada dua hal. Bagaimana juga mengadakan sosialisasi teknis dan non teknis. Tim juga di lapangan akan didampingi oleh Babinsa, Babinkamtibmas di tingkat lapangannya. Kami ingin clear di tingkat lapangan. Kalau pembangunan jagung penanaman kiri kanan tol itu akan mulai tahun berapa Pak? Di tahun ini? Tahun ini. Di tahun ini langsung mulai kita eksekusi. Insya Allah setelah panen padi kedua. Setelah tadi panen jagung. Berarti di bulan Agustus, Pak? Agustus. Sekitar Agustus ya? Ya, itu pakai menggunakan APBD perubahan. Dan harus nih kepada publik, bukan di sepadan tol, bukan di sepadan tol, tapi di sawah. Hanya dia ada di kiri kanan tol. Bukan di sepadan, bukan di sawahnya. Balaraja sampai Serang Timur. Iya, itu. Kalau untuk Serang Timur ke Panimbang bertahap. Itu juga akan menjadi target, Pak. Nanti bertahap. Kita lihat tuh ini. Kalau ini kita berhasil, nanti gini. Kalau kami ingin ada nanti pola tanam. Gimana jagung di Banten minimal setahun panen 2 kali. Misalnya panen pertama di sawah. Setelah panen padi, dan kami pun juga pilih lokasi yang tak ada hujan. Yang bukan irigasi, yang tidak mengganggu padi. Pesan dari Jakarta, dari Kementan, jangan di lokasi padi, tidak. Tapi di lokasi yang udah panen, dia itu berat, hanya setahun 2 kali. Yang tak ada hujan ya? Nah ini yang ketiga kami tanam dengan jagung. Setelah di sawah ini, di lahan tak ada hujan, kami pindah ke darat. Nah untuk pindah ke darat, kami harapkan ada investor yang mau masuk ke Banten. Ya bisa mengembangkan jagung. Apakah nanti menggunakan lahan perhutani, lahan yang luas, nanti silakan. Nah makanya kami ini menyebutnya etalase. Sampai hari ini belum ada Pak investasi yang di bidang pertanian itu? Belum, karena kita akan ini memulai. Nah kami harapkan juga pesan dari Pak Gubernur, ini kan menjadi model. Role model kita, gimana Banten menjadi yang pelopor ini mencoba. Karena gini, kami Banten kalau berbicara luas jauh dengan Lampung, yang dekat dengan kita, dan apalagi kalau kita bandingkan dengan Sulsel, juga dengan Jawa Barat, Jawa Timur, kita aja sawahnya hanya 197.000 hektar. Ya, lahan pertanian yang kemudian dikelola oleh milik negara juga di Kementerian Kehutanan yang di perhutani itu, nah itu masih banyak, cuman mereka lebih ke eksploitasi batu bara kalau saya lihat Pak. Nah makanya dengan pola ini kita dengar, saya katakan kenapa window, etalase, ingin merubah mindset cara pandang kita. Ternyata bagaimanapun juga kita ingin mengoptimalkan aset. Kita Indonesia termasuk pekerja keras kita semua. Tapi kita asetnya banyak tidur. Dan Pak, bisa dioptimalkan, jagung ini tidak akan merugikan masyarakat Pak? Kalau mereka bercocok tanam beralih ke bisnis hortikultura jagung pakan tadi Pak. Oh gini, kita semua pilihan. Bagaimana komparatif berlaku di sini. Dan pada yang cerdas ada pilihannya. Semua punya segmennya, kita nggak perlu khawatir. Dan kita nggak sistem keroyokan semua pindah ke jagung, tidak. Semua udah punya segmen masing-masing. Ada segmen di cabai jalan, segmen di bawang merah jalan, segmen di tanaman buah-buahan jalan, semua punya segmennya. Segmen di perkebunan jalan, di ternak jalan, dan di jagung pun juga kita semua jalan, ada segmennya. Ada segmen pelakunya, ada segmen pelaku utama yang sudah main biasa di jagung, demikian. Dan kita tidak akan merusak ke yang lain, tidak. Yang lain berjalan alamiah. Dan kita di situ fungsi pemerintah memberikan pilihan kepada petani, kepada rakyat. Oh ini loh komparatif jagung. Oh ini loh komparatif padi. Kalau padi harga mati. Pak, kalau tadi program menanam kiri kanan jalan tol itu target capaian produksinya, panennya nanti berapa Pak? Udah terkalkulasi belum? Oke, kami udah kita hitung. Kalau kami hitungan,
kita ini kan 750 hektar ya. 750 hektar, sementara profilitas padi Banten data BPS kita sudah mencapai 8 ton per hektar. Nah, kalau sekarang ya kita hitung kalau 8 ton agak terlalu tinggi. Kayaknya menghitung per ton 5 per hektar kita 5 ton. Ini pendapatan petani sudah mencapai 20 juta. Bukan kalau kiri kanan, pembangunan kiri kanan tol tadi, penanaman tadi. Capaian target itu berapa menghasilkan? Nah, kalau kita hitungan menghasilkan untuk 750 hektar dikali kita minimal aja kita 5 ton, mendapatkan jagung pipilan 3.740 per tahun. Ton per musim. Nah, kalau tadi dihitung kita dapat tadi nilai keuntungan dikali 20 juta, ini luar biasa. 75 miliar rupiah. Buat yang beredar nanti di petani. Dan di situ menumbuhkan. Gimana BUMDes? Dan kami nggak akan lepas dari desa Kades. Itu yang menjadi kunci kami dengan camat. Apalagi sekarang di desa itu ada namanya Koperasi Merah Putih. Betul. Pak. Dengan ya gimana BUMDes itu maka itulah di situ otonomi tingkat desa yang kami mainkan. Dan negara tidak boleh mengambil, nggak boleh. Kita nggak akan mengambil sumber padi bukan, karena ini yang diberikan kepada rakyat. Belanja percontohan yang diberikan kepada petani. Kecuali nanti udah ada sistem investasi, baru mungkin. Itu beda lagi. Pemprov baru bisa mendapatkan. Betul. Dan ini hanya sekali. Kedepan silakan, maka berkembang. Nah, disitulah kami berharap nanti pada tahun depan dia kementan dia harus kembali dong menyiapkan benihnya. Pupuk pakai uang yang sekarang berjalan. Dan untuk benih jagung itu tidak susah mendapatkannya, Pak ya? Kalau benih itu teknologi benih jagung sekarang udah begitu cepat sekali. Baik Pak. Nah, kita di menit akhir, saya minta closing statement Pak. Bagaimana optimisme Pak Kadis membangun seiring dengan program Pak Gubernur itu membangun desa sejahtera. Kalau di wilayah PUPR itu bangun jalan desa sejahtera, tapi beliau juga selalu menekankan bagaimana menciptakan masyarakat desa sejahtera. Nah, artinya kan ini juga bagian dari rintisan itu. Selain padi, sebenarnya masyarakat kita itu punya potensi yang banyak Pak ya, padi, jagung, diantaranya tadi. Dan lebih konkretnya, bahwa masyarakat Banten itu sudah bisa sejahtera sebenarnya. Kuncinya di mana tuh Pak? Gini, kalau berbicara pertanian Indonesia termasuk Banten, jujur kita belum efisien. Kenapa nggak efisien? Masih mahal di ongkos. Mahal di ongkos salah satunya, kan berarti kan pasti akan ada salah dua. Salah satunya konektivitas. Konektivitas antar daerah produksi yang menjadi masalah. Ujungnya banyak petani kita dan juga di nasional terbebani di ongkos angkut. Karena kondisi jalan itu yang namanya jalan usaha tani. Nah, sekarang apa nih contoh konkretnya? Hasil survei kami dengan teman-teman di PUPR, kami ambil contoh kasus di Kecamatan Wonosalam. Ternyata di Wonosalam per musim atau dalam setahun petani harus mengeluarkan ongkos untuk ojek mencapai 9 miliar rupiah. Tinggi sekali. Karena di situ ongkos satu karung yang 50 kilo beratnya ongkosnya 50.000 rupiah. Berapa ton panen di situ? Dikalkulasikan. Apakah akan kita biarkan petani? Kalau negara nggak hadir, dampaknya ada. Pertama, daya saing petani tetap akan rendah. Kedua, tetap pertanian tidak efisien karena ongkos angkut. Angkut benih, angkut pupuk, angkut alsintan karena jalan. Nah, berangkat dari situlah kami bangga dengan Pak Gubernur kami, Pak Dasoli dengan Pak Dimyati, dengan kita program, dari 8 program kerja Pak Gubernur, ada satu program yang namanya Bank Andra, bangun jalan desa sejahtera. Nah, disitulah
Pak Gubernur, Pak Sony, Pak Dimyati membuat konektivitas yang insya Allah tahun ini akan dibangun JUT. Dan distan yang mensuplai data kepada PUPR. Dinas Pertanian sudah membuat master plan bahwa kewenangan provinsi harus membangun jalan wisata ini sepanjang 80 km. Nah, tahap awal ini di perubahan akan dibangun maksimal 7 kilo. Nanti itu untuk memangkas tadi nilai apa transportasi itu yang betul, mahal. dan itu yang dikatakan tidak efisien. Kalau itu terjadi, Masya Allah, saya yakinkan kalau ini tuntas sepanjang total sampai dengan akhir jabatan beliau satu periode ini, terbangun jalan wisata ini 80 km. Apa efeknya? Dahsyat sekali. Saya katakan angkutan saprodi berjalan, angkutan panen berjalan, dan tentunya nilai tambah akan dinikmati oleh petani. Saya contoh kasus yang tadinya petani harus mengeluarkan 9 miliar akan menjadi miliknya petani. Bisa kita bayangkan. Nah, kalau ini terjadi dan harus terjadi, ada efek domino yang banyak sekali. Dan di sini akan terjadi cerita. Mungkin yang tadinya orang tua petani kesal, tahun ini untung, tahun depan belum untung. Saking keselnya dia bilang, udah nak jangan jadi petani, nggak jelas jadi petani. Susah jualnya. Nah sekarang nggak ada. Pak Prabowo gimana kepastian harga? Oke. Air oke, pupuk oke. Nah sekarang ditopang oleh kebijakan daerah. Pak Gubernur kita pada sini, JUT akan tambah hebat. Dengan pola itu saya yakin. Doa kepada Banten, kepada Gubernur, kita semua dari petani akan tinggi sekali. Karena mereka hadir negara di situ. Konektivitas terjadi, akan terjadi efisiensi. Ujung akhirnya saya pastikan dengan pola itu adalah kaum milenial mau menjadi petani. Karena jelas dong, ya sekarang wajar mereka nggak mau menjadi petani. Susah apa harganya? Susah apa airnya? Susah apa angkutannya? Nah, sekarang inilah pada era Pak Sony, Pak Dimyati merintis. Saya terima kasih Pak Gubernur, hebat deh. Beliau sering mendengar aspirasi atau suara diskusi. Saya kaget dengan beliau, ternyata sering, dan jauh sebelum beliau menjadi gubernur, saat menjadi ketua dewan, saya sering diskusi. Ternyata diskusi oleh beliau ditangkap. Dan saya sangat sekali, ini betul. Ini kita JUT. Akhirnya kita tangani. Kalau itu dipastikan terjadi, jalan petani silakan pilih apakah dia mau jagung, mau padi, mau yang lain. Tapi tetap saya katakan padi yang pertama, nggak boleh diganggu. Padi yang menjadi utama sekali dan terutama. Jagung kita dengan pilihan yang lain. Jagung tidak boleh memasuki kawasan padi. Jagung boleh di sawah, tapi pada tanah sawah tanah hujan yang tidak mengganggu padi. Beres di sawah, lari ke atas. Nah, yang dikatakan tadi, silakan masyarakat pilihannya. Akses jual beli di padi juga udah ditekankan. Kemarin. Mantap. Udah benar-benar ditekan, tidak ada harga. Dan hebatnya sekarang ini kita, Banten, subhanallah, jalur infrastruktur hebat sekali. Bisa kita lihat, sampai ke ujung kulon, apa sih yang nggak ada di Banten? Sampai ke jalan produksi. Nah, sekarang gubernur hadir, masuk ke jalan poros produksi, ke JUT. Kalau itu terjadi, Masya Allah, saya katakan saya juga ini di penghujung akhir jabatan, maaf. Tetap semangat untuk berkontribusi terhadap Banten masih belum berakhir kan Pak? Saya yang pasti terima kasih nih ke Pak Sony, Pak Dimyati, ya beliau hadir di saya jabatan, dan saya sangat bangga. Beliau paham betul apa yang menjadi permasalahan pertanian di Banten. Apa yang saya sampaikan ya kepada beliau, subhanallah, ini yang mulai terrealisasinya. Karena begini, gimana kita JUT, gimana air semua. Karena begini sahabat Banten Podcast, saya mengenal Pak Kadis ini tadi saya sampaikan di awal udah hampir belasan tahun, bahkan mungkin lebih. Artinya beliau benar-benar menguasai bidang pertanian. Kalau Pak Kadis saja sudah optimis bahwa kesejahteraan masyarakat akan mulai meningkat dan meningkat lagi di era sekarang, dan mudah-mudahan ini bisa optimal Pak Kadis. Artinya masyarakat
pemerintah benar-benar hadir tadi mengurai persoalan-persoalan mulai dari efisiensi, dengan adanya JUT itu juga akan memangkas biaya ongkos angkutan begitu, dan akses untuk menjual lahan hasil-hasil pertanian juga semakin mudah Pak Kadis begitu ya. Maka masyarakat Banten saya rasa harus optimis meningkatkan pendapatan ekonomi mereka menuju kesejahteraan. Begitu Pak Kadis ya. Oke, kita sebelum ini akhiri ya, sebagai catatan awal Pak Adosoni pada dilantik langsung gaspol. Gaspol terbukti teruji. Ternyata nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan luar biasa. Itu yang namanya NTP, indeks perbandingan yang dikeluarkan dengan yang diterima. Ternyata dari Januari sampai dengan Mei NTP Banten terus di atas 110. Menandakan bahwa berusaha tadi di Banten tidak rugi. Dan saya berharap ini bisa continuous atau kita menyebutnya istiqomah berkelanjutan. Dan yakin dengan 8 program kerja Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ini sebuah nyata bukti kita belum kita berapa bulan. Ya barulah 100 hari lebih lah. Ya beliau sudah, saya menyebutnya pertanda atau disebutnya bunga. Ini ternyata bunga keberhasilan sudah mulai tercium harum. Ya mudah-mudahan kita konsisten akan menjadi buah yang baik, buah yang tidak busuk, buah yang bisa dinikmati oleh masyarakat Banten. Saya selaku serta beliau, saya mungkin kalau usia jabatan mungkin tinggal 7 bulan lagi. Saya pengabdian di Banten, tapi saya ada legacy yang saya banggakan. Saya akan total football nih kalau main bola, gimana berbisa jagung di Banten, di kanan kiri tol tidak menjadi masalah. Ini sebuah pertaruhan. Saya pertaruhan jabatan, juga pertaruhan juga dengan kinerja. Saya bersama dengan staf ingin menjadikan akan total football ini gimana mengawal kaki tol jagung di Banten tidak bermasalah, tapi akan menjadi role model. Bagaimana pengembangan jagung di Banten dimulai langsung di kantong pabrik pakan itu berada. Kalau berada ini berhasil sukses, pilihannya kita tentunya ada istilah kita rumah makan. Kalau Anda puas tolong beritahu teman-teman. Tapi kalau Anda tidak puas beritahu saya. Nah, di sini tingkat kepuasan publik saya harapkan akan nanti terbangun di sini. Insya Allah Agus Tauhid staf gubernur, wakil gubernur, saya ingin memberikan yang terbaik ya kerja untuk Banten, dan ujung akhir adalah rakyat Banten sejahtera. Dari Banten untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas paparan yang sangat membangun rasa optimisme, dan mudah-mudahan itu kita terwujud, tidak hanya menjadi sebuah program yang bagus tapi hasilnya nanti tidak bagus gitu. Kita hanya bisa mendoakan. Amin. Dan mudah-mudahan kita terus bersinergi. Kita akan juga memantau pelaksanaan ke penanaman pohon jagung di lokasi-lokasi tertentu nanti. Sehat selalu Pak Kadis. Amin. Dan masyarakat sejahtera, semua harus sejahtera. Kita dong, salam kemana dong? Salam kemana. Oke.